Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersama Yesus Kuatku, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan sebelum kita mengawali sepanjang hari ini. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu bersyukur untuk hari yang Tuhan beri. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih dan anugerah-Mu. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami mengawali setiap aktivitas kami mau merenungkan kembali firman-Mu yang akan memberikan kekuatan baru, menuntun langkah kami untuk semakin berjalan di dalam kebenaran-Mu. Segala puji hormat bagi-Mu Tuhan, kami siapkan hati ini untuk terima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, saat ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan tentang a gift from God, yaitu pemberian Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah pemberian Allah yang terbesar untuk umatnya? Apakah pemberian Allah yang berharga itu yang diberikan kepada umatnya? Kita akan bersama-sama melihat di dalam Efesus pasal 2 ayat 8. Demikian firman Tuhan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Haleluya. Kita melihat di sini bahwa pemberian Allah yang terbesar kepada umatnya adalah keselamatan jiwa kita. Dan keselamatan yang kita terima itu semata-mata hanya karena kasih karunia Allah. Tadi kita sudah baca bahwa hanya karena kasih karunia kita diselamatkan. Oleh sebab itu kita yang seharusnya tidak layak untuk menerimanya. Karena apa? Karena dosa dan pelanggaran kita, tetapi dijadikan layak di dalam Yesus Kristus. Kembali kita akan lihat firman Tuhan masih di dalam Efesus 2, kita akan baca ayat 4 sampai ayat 6. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Haleluya. Kita lihat bersama di sini bahwa kita yang dahulunya mati karena dosa dan pelanggaran kita, tetapi dikatakan dibangkitkan dalam Kristus Yesus dan mendapatkan tempat bersama-sama dengan Yesus di sorga. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan kita perhatikan di sini bahwa keselamatan ini pun tidak sembarangan orang dapat menerimanya. Tidak sembarangan orang dapat mendapatkannya, tetapi hanya dapat diperoleh. Keselamatan ini hanya dapat diperoleh melalui iman di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Kita tahu bersama di dalam Roma 10 ayat 17 bahwa kita dapat memperoleh iman saat kita mendengar firman Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jadi hal yang harus kita perhatikan di sini dan kita ketahui bahwa hanya dengan memiliki iman di dalam Kristus Yesus, maka kita memperoleh keselamatan, yaitu hidup yang kekal. Kita akan membaca satu ayat di dalam Yohanes pasal 3. Ini ayat yang sudah sering kita dengar. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya, puji nama Tuhan. Setiap orang yang percaya, setiap orang yang memiliki iman kepada Yesus Kristus, merekalah yang akan memperoleh pemberian Allah ini.
yaitu keselamatan. Nah, puji nama Tuhan, sekarang kita akan melihat kembali apa yang harus kita lakukan apabila kita sudah menerima pemberian Allah tersebut, yaitu keselamatan jiwa kita. Yang pertama, tetaplah teguh berpegang kepada iman percaya kita di dalam Yesus Kristus. Kita baca di dalam 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Puji nama Tuhan. Di sini sangat jelas sekali bahwa Injil keselamatan itu dapat diperoleh, ya, asal kita tetap teguh, ya, tetap teguh berpegang kepada iman percaya kita. Apapun yang terjadi, tetap pegang iman kita kepada Kristus. Sebab apa? Kalau kita tidak pegang iman kita, maka keselamatan itu akan hilang dari kita. Dan yang kedua adalah tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita lihat di dalam Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Puji nama Tuhan. Sampai situ saja kita lihat bahwa keselamatan itu, ya, harus kita berusaha mempertahankannya. Sebab kalau kita tidak mempertahankan, ya, keselamatan itu, maka keselamatan itu akan hilang. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari saat kita sudah menerima pemberian Allah itu, keselamatan jiwa kita, maka tetaplah teguh berpegang kepada iman percaya kita di dalam Yesus Kristus. Dan tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Maka kita akan melihat bahwa pemberian Allah itu, ya, akan tetap terus ada di dalam kehidupan kita. Haleluya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, di sepanjang hari yang akan kita lalui ini, kita mau tetap melangkah dengan apa? Mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Kita melangkah dengan apa? Kita tetap berpegang teguh kepada iman percaya kita di dalam Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam sorga, dalam nama Yesus kami datang padamu, bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami terima pada hari ini, yang akan menjadi perenungan kami untuk melangkah di sepanjang hari ini. Biarlah hidup kami Tuhan, setiap langkah kami mau tetap terus mempertahankan iman percaya kami kepadamu, dan kami mau mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah beri kepada kami dengan takut dan gentar. Mari Allah Roh Kudus pimpin langkah kami untuk selalu hidup di dalam kebenaran dan hidup di dalam kekudusan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh anak-anak-Mu yang saat ini bekerja sebagai pelajar juga dimanapun mereka berada. Tuhan lindungi, jaga supaya hidup mereka pun memuliakan nama-Mu. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami peralaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bersama Yesus aku kuat.